Halo semuanya. Oke, kita langsung aja ya. Saya tahu banget nih rasanya. Kalian udah punya konsep yang luar biasa. Udah capek-capek ngerekam, pas dilihat hasilnya, pencahayaannya malah kelihatan amatir banget. Pasti sempat kepikiran, duh, apa harus nabung beli lampu studio yang harganya jutaan itu ya? Eits, tunggu dulu. Di sesi penjelasan kali ini, kita bakal mematahkan mitos itu. Kita bakal ngebahas tuntas soal solusi low budget lighting, alias gimana caranya memanfaatkan cahaya matahari buat dapetin video kualitas tinggi. Dan yang paling penting, biayanya hampir 0 rupiah. Serius, pernah nggak sih kalian ngalamin momen kayak gini? Lagi siang bolong nih, matahari di luar lagi cerah-cerahnya. Terus kalian ngerekam diri sendiri di deket jendela. Tapi anehnya, pas dicek wajah kalian malah dipenuhi bayangan yang keras banget, atau malah berubah jadi siluet gelap yang nggak jelas sama sekali. Padahal kan udah pakai cahaya alami. Tapi kok gambarnya tetap banyak noise atau bintik-bintik kasar yang rusak kualitas? Nah, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Hampir semua kreator pemula pasti pernah ngerasain frustrasi yang satu ini. Kalau kita bandingin, perbedaannya tuh bener-bener bumi dan langit. Gini loh, matahari tuh emang sumber cahaya gratis yang paling kuat. Tapi masalahnya, kalau cahayanya nggak kita manipulasi sama sekali, dia malah bakal ngerusak komposisi visual kita. Wajah jadi gelap sebelah. Terus solusinya gimana? Gampang banget, kita cuma perlu memantulkan cahaya itu balik ke wajah kita. Seketika pencahayaan jadi seimbang, wajah kelihatan lembut, cerah, dan detailnya dapat banget. Memantulkan cahaya ini benar-benar rahasia instan yang ngebedain mana video amatir, mana yang kelihatan profesional. Nah, di sesi penjelasan kita kali ini kita punya 4 agenda utama. Pertama, memaksimalkan cahaya alami. Kedua, bikin reflektor DIY super murah. Ketiga, kita bakal belajar teknik profesional, yaitu Rembrandt lighting. Dan yang keempat, kita bahas keajaiban golden dan blue hour. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke bagian 1, memaksimalkan cahaya alami. Intinya, gimana caranya memanfaatkan matahari tanpa bayangan keras? Kita harus sepakat dulu nih, matahari itu luar biasa terang, ibarat lampu sorot raksasa. Tapi kekuatan itu harus kita arahkan biar menguntungkan kita, bukan malah sebaliknya. Kuncinya ada di sifat matahari yang searah. Bayangin kalian lagi duduk di sebelah jendela. Otomatis cahaya cuma bakal nerangin satu sisi wajah kalian aja kan? Sisi sebelahnya gelap gulita. Kamera kita biasanya bakal bingung dan nyoba menyesuaikan sama terangnya jendela. Makanya sisi wajah yang gelap tadi malah berubah jadi siluet. Konsep solusinya sebenarnya super simpel. Kita wajib banget mengisi sisi yang gelap itu dengan cahaya tambahan. Tapi gimana caranya ngisi cahaya tanpa beli lampu mahal? Nah, ini ngebawa kita ke bagian 2. Reflektor DIY super murah. Bikin alat pro cuma pakai uang receh. Rp2.000. Iya, kalian nggak salah dengar kok. Banyak banget yang ngira butuh budget gede buat bikin video bagus. Tapi dari berbagai obrolan di komunitas kreator, 2.000 perak ini benar-benar total biaya yang kalian butuhin buat nyelesain masalah lighting kalian selamanya. Cuma seharga permen, kalian udah bisa punya alat yang bakal memantulkan cahaya matahari buat ngisi area gelap di wajah. Bener-bener game changer. Gimana cara bikinnya? Gampang banget, bisa langsung dipraktekin hari ini juga. Langkah pertama, cari kardus tebal bekas di rumah. Bisa bekas kotak mie instan atau potongan poster tebal, bebas. Yang penting kaku dan gak gampang melengkung. Langkah kedua, ambil aluminium foil dari dapur, terus potong ukurannya sedikit lebih besar dari kardus kalian. Terakhir, lipat pinggiran foilnya ke belakang kardus dan rekatkan yang kencang pakai selotip. Udah gitu doang. Oh ya, ingat ya, makin gede kardusnya, pantulan cahayanya bakal makin luas dan rata nerangin wajah kalian. Yang bikin trik ini makin jenius adalah kalian bisa ngatur mood video cuma dengan ganti bahan pelapisnya. Kalau kalian pakai silver foil biasa, hasilnya itu cahaya yang kuat, cerah, dan nuansanya agak dingin. Ini cocok banget buat video review gadget atau teknologi. Tapi coba deh lapisin pakai gold foil atau foil emas. Seketika cahayanya jadi hangat, ngasih efek glowing dramatis di kulit yang biasanya jadi andalan para beauty vlogger. Terus kalau lagi nggak ada foil dan cuma pakai kertas HVS putih polos, hasil pantulannya bakal super lembut dan natural banget. Jadi walau alatnya sederhana, kontrol visual yang kalian dapat itu levelnya udah pro. Lanjut ke bagian 3. Teknik profesional. Rembrandt lighting. Tampil sinematik walau cuma di kamar tidur. Sekarang alat tempurnya udah siap nih. Tapi punya alat bagus tanpa tahu tekniknya ya percuma kan? Nah, kita bakal belajar yang namanya Rembrandt lighting. Nama ini diambil dari maestro pelukis legendaris asal Belanda, Rembrandt van Rijn. Kalau kalian lihat lukisan-lukisannya, pasti sadar ada pola pencahayaan yang khas. Intinya gini,
separuh wajah dibiarin agak gelap. Tapi di bagian sisi yang gelap itu ada sebuah segitiga cahaya kecil yang terbalik. Posisinya persis di bawah mata dan pipi. Efeknya bikin wajah kelihatan punya dimensi natural, tapi tetap ada kesan dramatis yang bikin audiens betah ngeliatin kalian. Oke, prakteknya di rumah gimana nih? Ikutin aja langkah simpel ini. Pertama, pastiin kalian ada di dekat jendela sebagai satu-satunya sumber cahaya. Posisikan cahaya jendela itu datang dari sudut sekitar 45 derajat di depan samping kalian dan usahain posisinya sedikit lebih tinggi dari mata. Kedua, jangan duduk lurus ngadap jendela ya, posisikan badan kalian agak nyamping atau diagonal. Ketiga, nah ini dia fungsi alat kita. Taruh reflektor DIY 2000 perak tadi di sisi yang berlawanan dari jendela. Atur juga di sudut 45 derajat menghadap ke kalian. Reflektor ini bakal memantulkan cahaya sisa ke sisi gelap wajah kalian dengan pas. Dan voila, muncul deh segitiga artistik ala Rembrandt. Oke, sekarang bagian 4, keajaiban golden dan blue hour. Karena waktu adalah segalanya dalam fotografi. Kalian udah paham teknik penempatannya. Sekarang, mari kita gabungkan sama trik gratisan terbesar dari alam. Cahaya autor itu sifatnya dinamis, berubah terus sepanjang hari. Momen paling magis itu dimulai sekitar 1 jam sebelum matahari terbenam. Ini yang kita sebut golden hour. Cahayanya hangat, keemasan, dan bikin visual kalian kerasa sangat intim. Terus, pas matahari benar-benar tenggelam di bawah cakrawala, warnanya berubah jadi lebih dingin. Ini namanya blue hour, yang cuma berlangsung sebentar banget, sekitar 15 menitan. Blue hour ini ngasih vibe yang misterius, tenang, dan super sinematik. Tapi harus hati-hati ya, cahaya di momen-momen ini bergeraknya cepat banget. Makanya para pro selalu nyaranin ini, datang minimal 1 jam lebih awal buat nentuin posisi. Terus jangan pakai auto white balance di kamera. Atur manual aja biar kamera kalian nggak otomatis ngilangin warna hangat atau dingin yang lagi cakep-cakepnya itu. Kalau lensa kalian mendukung, buka aperture selebar mungkin kayak f/1.4 atau f/1.8 biar cahaya lebih banyak masuk dan background bisa kelihatan blur estetik. Dan yang paling krusial, bawa terus reflektor DIY kalian. Walaupun lagi golden hour, kalian tetap butuh ngisi area gelap biar wajah nggak kalah terang sama background. Semua pembahasan kita hari ini bermuara ke satu kutipan yang bener-bener kena banget. Cahaya paling indah di dunia tidak memerlukan biaya sama sekali, asalkan Anda tahu cara membentuknya. Bener banget kan? Pengetahuan soal arah cahaya, ditambah sedikit trik kreatif pakai kardus dan foil, itu jauh lebih berharga daripada lampu studio mahal, tapi kalian nggak tahu cara makainya. Alatnya udah ada di tangan kalian sendiri. Jadi, saya mau ngasih tantangan nih buat kalian semua. Nggak ada lagi tuh alasan klise kayak, wah alatku kurang mumpuni nih. Coba deh tengok sekeliling kalian sekarang juga. Benda rumah tangga apa yang bakal kalian sulap jadi reflektor profesional pertama kalian hari ini? Apa kardus paket yang baru datang kemarin? Atau malah sisa kertas gambar di meja kerja? Ambil selotip, ambil foilnya, dan langsung cobain. Sampai jumpa di sesi penjelasan visual kita berikutnya ya. Terus semangat berkreasi dan hasilin konten-konten berkualitas. Halo.